Hai, selamat pagi. Siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Selamat datang di pembelajaran Matematika kelas 7 tahun ajaran 2020-2021 bersama dengan saya, Miss Semriana. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar bagaimana mengurutkan bilangan bulat. Jadi, saya jelaskan sedikit lagi bahwa bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Ini adalah garis bilangannya. Ya, titik 0 berada di tengah, ke kanan bilangan positif, ke kiri bilangan negatif. Tanda panah ini menandakan bahwa sesungguhnya masih banyak lagi angka yang belum dituliskan, atau bisa juga ini dibaca adalah dan seterusnya. Ada 7, minus 7, ada 8, minus 8, dan seterusnya. Ya. Dan semakin ke kanan, nilai pada garis bilangan ini adalah semakin besar. Semakin ke kiri, bilangan ini akan semakin kecil. Paham sampai di situ? Nah, jika bilangan dimulai dari 0 mengarah kepada bilangan bulat positif, itu disebut adalah bilangan cacah. Jadi bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah in English supaya kamu dapat oleh-oleh ya. Line number ini untuk yang negatifnya, negatif integer number, nolnya adalah 0, dan yang positifnya adalah positif integer number. Oke, saya review sedikit mengenai pembelajaran kita sebelumnya, yaitu mengurutkan bilangan dan membandingkan. Maksudnya di sini, kalau kita sudah mampu mengurutkan bilangan, berarti kita sudah tahu mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Tahu mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, berarti kita sudah dapat membandingkan. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit mengenai simbol lebih besar atau sering juga disebut lebih dari, simbol lebih kecil atau sering juga disebut kurang dari. Coba kamu lihat ini. Pernah lihat simbol seperti ini kan? Kalau kita tambahkan tongkat di depan, seolah-olah kita melihat huruf B. Huruf B. Ya, jadi simbol ini untuk menyatakan lebih besar. Dan yang ini kalau kita tambahkan tongkat di depan, seolah-olah kita melihat huruf K. Nah, simbol ini menyatakan lebih kecil. Ini berarti ini lebih apa? Ini adalah simbol lebih kecil, dan ini adalah simbol lebih besar. Paham ya? Nah, coba kita try dalam mengerjakan soal. Yang A, minus 10 minus 6. Kira-kira tanda apa ini yang kita buat di tengah? Ya kan? Coba kamu pikir-pikir. Siapa yang di kiri, siapa yang di kanan? Ya kan? Bisa nggak kamu? Minus 10 ini berada paling kiri. Kalau kita lihat garis bilangan, minus 10 paling kiri kita, dan minus 6 masih berada di kanan kita. Berarti minus 10 berada di kiri. Ya, nilainya kecil, maka tandanya adalah lebih kecil atau kurang dari. Nah, antara ini minus 1, minus 8. Minus 1 itu sepertinya masih di kanan kita, dan minus 8 itu di kiri, minus 1 di kanan. Berarti nilainya lebih besar, maka kita buat tanda lebih besar.
Minus 5, minus 9. Minus 5 itu di kanan apa di kiri? Minus 5 itu di kanan, minus 9 itu di kiri. Minus 5 di kanan. Berarti kalau kanan lebih besar, maka tanda yang kita buat adalah tanda lebih besar. Boleh dicoba sampai ke E. Nah, itu review sedikit ya. Bab 1 kita judul besarnya itu adalah bilangan atau number ya. Dan yang pertama ini sudah kita bahas, yaitu mengurutkan bilangan. Fokus kita pada hari ini adalah operasi hitung pada bilangan bulat. KD yang ingin kita tuntaskan adalah menjelaskan dan melakukan operasi bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah pembelajaran ini selesai, saya berharap siswa-siswi sekalian mampu mengoperasikan bilangan bulat. Baik, kita ke inti materi kita hari ini, yaitu operasi hitung pada bilangan bulat. Operasi hitung pada matematika itu dasarnya ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, pada operasi hitung bilangan bulat ini kita disuguhi atau ditawarkan beberapa konsep. Ada konsep garis bilangan, konsep muatan, dan pada akhirnya kita diharapkan bisa menentukan secara langsung ya. Ini kamu sudah punya buku seperti ini. Ini bukunya buku baru ya. Semoga kita semua dapat merawat, menjaga, dan menggunakannya semaksimal mungkin. Pada buku ini fokus konsep yang digunakan adalah konsep muatan positif dan muatan negatif. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ini dia. Kita disediakan bilangan bulat secara acak atau random ya. Nah, kita disuruh mengurutkan. Ini urutkanlah bilangan dari yang terkecil. Kalau kita susun di bilangan di garis bilangan itu posisinya seperti ini gitu ya. Yang paling kiri itu ternyata adalah minus 4 dan yang paling kanan itu adalah positif 8. Berarti yang paling kecil itu siapa? Yang paling kecil pastilah minus 4. Urutan kedua siapa? Minus 2. Urutan ketiga 0. Urutan keempat 2. Urutan kelimanya adalah 4. Urutan keenamnya adalah 6. Urutan terakhirnya adalah 8. Ini dia sudah terurut dari yang paling kecil ke yang paling besar ya. Ini supaya membantu kamu untuk lebih paham materi kita sebelumnya. Nah, ini masuk ke operasinya. Soalnya adalah minus 3 tambah 4 menggunakan garis bilangan atau line number. Kita titik awalnya dari 0, melompat sebanyak 3 kali ke kiri karena minus 3. 1, 2, 3. Lalu melompat ke kanan sebanyak 4. Nih. 1, 2, 3, 4. Posisi terakhir berada di positif 1. Nah, kita melihatnya dari 0 juga titik awal. 0 ke 1. Berarti itu positif 1. Hasilnya adalah positif 1. Ini dia menggunakan konsep muatan. Yang merah untuk yang positif, yang negatif, yang kuning untuk yang negatif. Jadi ini kalimat kalau kita lihat berarti negatif 3 ditambah 4. Negatif 3 ditambah 4. Nah, ini digabung, dimix ya kan. Nah, ini ada yang ketemu pasangannya merah kuning, merah kuning, merah kuning, merah kuning. Ini semuanya 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Yang nggak punya pasangan ini adalah positif 1. Jadi hasilnya adalah 1. Semua ini kita baca, membacanya adalah 1. Kenapa?
karena yang ketemu pasangan itu adalah 0. Positif ketemu dengan negatif itu adalah